Udah aku beli mie ya. Sam. Beli mie ya. Bang Sam, beli mie Bang Sam. Alah. Hilang akal saya lihat apa. Ikut aja macam lu. Ayolah, aku serius kok lah. Serius. Lama Ibarian tadi wak serius tadi mah. Aduh ini. Pada zaman itu abang kau. Cie, 2, 3. Ayah. Serius. Aku lah serius kuma. Aku serius ku lah. Nah. Tahu, lu kecewa serius gini kuma. Serius. Alah. Ya misteri lah apa. Okay, Apa? Alah. Bang. Kau lah kau. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Beko lu apa pikir? Itu kayak sabuin. Iya apa pikir kan lu? Loading. Payah wak itu tuh. Sabana yang lain wak narasumber. Ku tidak toco. Lah jale wak. Tentu kayak sabuin. Nah, aku serius sama. Gak gaya wak cerita di kade petang gitu ah. Kan lah rencak cerita petang tuh. Nah. Cak luar namanya. Milo deh. Beda warna itu dah. Samu deh aku mah. Alah. Ya. Ya rokok api dulu. Banyak Cik, dua lah, Pak. Alah. Jadi kalau api rokok 2 batang gue ditutui sih le bang. Iya. Beko lah merokok. Iya pernah. Dia cepet lah misteri ya. Dah tahu lu suruh bang. Lah kau mempan. Terus pak. Oke, selamat malam yang datang. Alah. Serius. Iya durasi. Oke, kita hadir lagi pada hari ini, kawan-kawan sahabat Promise. Promise. Kan iya, Bang. Promise. Nah itu kan. Sensodyne. Promise. Kan itu batu ama. Promise ya. Kok serius lah, Iya Pak. lah. Kok misteri ini mana makalak-kalak Iya. gitu. Coba lah serius lah. Kenapa Bang Sam dia pokoknya lah ya. Kemarin Pak Jatuh. Serius. Ya. Oke, selamat malam kawan Promise. Lah. Ya emang produser gini kok. Produser sudah lah ya. Oke, selamat malam kawan-kawan Promise. Kita kedatangan lagi narasumber kelima kita. Ada Bang Toco malam ini yang mau berbagi pengalaman kita, pengalaman mistisnya atau pengalaman yang aneh-anehnya dalam kehidupannya sehari-hari. Selamat datang Bang Toco. Selamat
datang bang. Marah. Selamat datang Bang Toco. Bang David nak. Dia Ulang lah. Kau serius le kau malah. Iyo kan lah macam bang tu bang. Jadi nak sakit kuat lah. Betul. Itu aro itu mah. Belah. Serius. Ulang dari awal ya, dari awal. Eko ulang saya tarui kau mah. Kau serius kau cua. Iya. Lah pasti gua. Dua lah Bang Sam. Jadi liye lo. Ini lo kesurupan duluan lah. Oke, selamat malam kawan-kawan. Sahabat Promes. Kita kedatangan lagi narasumber kita yang ke-5 gitu. Episode ke-5 kita. Yang bernama Bang David. Kawan-kawan, dia mau berbagi pengalaman ke kita kawan-kawan. Kejadian-kejadian yang aneh atau misteri-misteri yang pernah dia alami di kehidupan sehari-harinya kawan-kawan. Jadi Bang Toco ini jauh-jauh nih datang dari Balai Baru gitu. Selamat datang Bang Toco. Selamat datang Bang. Oke. Sehat? Alhamdulillah. Masih sehat. Jadi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan nih Bang Toco ini suka ketawa gitu. Baru maklum. Jadi Bang Toco ini aku udah lama kenal nih kawan-kawan. Bang Toco ini udah sekian berapa lama kita kenal gitu. Dari tahun 2023 Bang. 23 sekarang udah 2006. Serius lah bodoh Pak. Itulah kawan-kawan kalau teman dekat kayak gitu, suka-suka hati gitu. Bang boleh ngerokok Bang? Rokok ada rokoknya. Jadi kawan-kawan, nih Bang Toco nih penasaran mau bagi-bagi pengalaman sama kita tentang cerita aneh atau misteri yang pernah dialami. Sehat Bang Toco? Sehat Bang. Ini udah 2 kali ya. Iya Bang. Tanya sehat Bang? Sehat Bang. Sehat. Yakin sehat ya? Alhamdulillah Bang. Oke. Jadi Bang Toco ini masih sehat kawan-kawan. Jadi orangnya suka humoris gitu. Humoris. Oke Bang Toco. Apa Bang. kegiatan sehari-hari sekarang nih? Jual mobil Bang. Jual Mobil. Ya. Mobil orang. Mobil orang. Mobil orang gitu jual. Pak polisi tangkap. Dah serius lah Bang. Tapi jual mobil orang. Oke. Kita serius. Serius. Jadi di pertemuan kita hari ini Bang Toco di channel kita Promes Profil Misteri. Jadi di sini kita bisa berbagi pengalaman, cerita-cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah kita alami. Jadi itulah. Gimana nih cerita kejadian aneh Bang Toco nih pada hari ini nih? Pengalaman Bang Toco nih. Kalau untuk pengalaman misteri ya Bang. Iya. Jadi kan saya sales nih Bang. Sales, tapi jual mobil. Sekarang sales. Iya, sales kan jual mobil Bang. Serius lah. Serius. Iya, lanjut. Jadi waktu itu kan kami ada kegiatan pameran di salah satu daerah di Sumatera Barat Bang. Sebut aja nama kotanya. Boleh ya Bang? Boleh. Oke. Boleh. Tolong. Sahur. Ya apa lanjut. Nah. Jadi di daerah Alan Panjang Bang. Ya kan kami pameran di Pasar Alan Panjang.
Pasar Alam Panjang, dari Iya, Padang tuh sekitaran 3 jam, Nana? boleh 3 jam 3 jam. 6 jam naik apa tuh? naik kereta, Bang. Naik kereta. Jadi waktu itu kan Lanjut 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 lanjut, itu background. oh, Mhm. jadi waktu itu kan Hai! kok udah nggak aja cemit ya? Ah, iyalah. Jadi waktu itu kan, apa Bang, kami pameran di Alan Panjang. Mhm Pameran di Alan Panjang, terus ada salah satu teman kan orang asli situ, mhm. daerah kecilnya tuh di Talang Babungo Bang namanya. Talang Babungo. Iya, jadi kami dari kan semua kami dari Padang nih Bang. Dari Padang semuanya ya? Iya, jadi kami nggak tahu kultur daerah di situ gimana gitu kan. Tempatnya gitu? Tempatnya, Heeh. kultur daerahnya, tempatnya gimana, Iya iya iya. histori daerahnya gimana gitu, kami nggak tahu Heeh heeh. kan. Jadi waktu itu kami selesai pameran jam 10 malam. Jam 10 malam sampai udah Selesai 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 pameran tuh? iya, jadi si Heeh teman kami ini kan orang asli Alan Panjang di Talang Babungo tadi, Bang. heeh. Dan itu kan kami antar dia pulang tuh 2 rombongan, satu yang pakai mobil, saya yang pakai motor. Oh gitu. Iya, pakai motor berdua sama teman. Mhm. Teman ini bisa dibilang indigo gitu, Bang. Indigo, orang yang Iya, bisa yang bisa ngelihat gitu? ngelihat makhluk astral gitu, Heeh heeh heeh. heeh. Nah, ini menarik nih. Iya, jadi, oh, di tengah perjalanan gitu kan Waktu perjalanan pulang? iya, Heeh. enggak, perjalanan mau ngantar teman, Teman tuh ke iya, rumahnya? Heeh yang heeh. orang Talang Babungo. Heeh. Jadi di tengah perjalanan teman aku yang di belakang, kan aku Mhm. yang bawa motor nih, Iya iya iya. yang di belakang dia ngelihat ke belakang, terus dia ngomong gini, "Bang, motornya dicepetin aja Bang bawanya," gitu. Udah Ak cepet orang yang indigo tadi? iya, Heeh. terus aku nanya dong, "Kok gitu Bang?" Langsung dijawab, "Ada yang ngejar kita anak-anak," katanya gitu kan, Ada yang ngejar kita anak-anak, "anak-anak," posisinya gitu. malam? Malam jam 11, setengah 11, Setengah setengah 11, 11, jam iya iya. 11-an lah gitu. Iya iya, betul betul betul. Ya udah saya kan karena tahu dia indigo gitu Iya, Bang, pandai lihat jadi ya, ya, iya, heeh. jadi digaslah motor, digas Sekencang-kencangnya? iya, sekencang-kencangnya. Heeh. Pas di tengah-tengah perjalanan kami ngelewat apa Bang, pohon bambu gitu kan. Mhm Pohon bambu di depan rombongan pertama yang pakai mobil. mhm. Yang pakai mobil nih isinya 5 sampai 6 orang lah gitu kan. Iya iya, betul. Lagi di jalan denger nih orang kayak suara cewek ketawa Bang. Ketawa di dalam Ya mobil tuh? kami berpikirnya orang yang di mobil ketawa gitu kan, tapi suara cewek gitu, Suara cewek, ketawa. eee, gini, Abang bawa motor? Iya kan saya bawa motor nih di belakang, Heeh. depan rombongan pakai mobil. Abang yang ngiringin Iya, gitu? Iya, heeh, lanjut. jadi kami yang bawa motor dengar suara cewek ketawa gitu Bang, kami kira Cewek yang di mobil ketawa, "Wih mmm, keras sekali ketawanya," iya gitu iya kan. iya iya, iya, terus Heeh, heeh. nggak jauh setelah itu kami berhenti ngisi minyak, ngisi bensin Iya, kan. betul. Kami tanyalah ke orang yang di mobil, Heeh. "Oh seru kali kayak di mobil," gitu Iya kan, iya, ketawa sampai keluar. Nah orang yang di mobil pun ngiranya kami yang ketawa gitu. berdua gitu? Iya, Heeh. orang yang di mobil pun ngomong, "Ah kami kira kalian kalian yang ketawa di motor," gitu. Berarti orang di mobil tuh sama Abang sama-sama dengar? Iya sama-sama dengar Heeh, kami gitu iya iya kan, iya. dan saling-saling nuduh gitu, orang yang di Heeh. mobil ngira kita yang di motor ketawa Iya gitu, iya iya. sedangkan yang di motor ngiranya yang di mobil ketawa gitu kan. Mhm mhm. Setelah itu, hampir sampai di rumahnya langsung kesurupan nih si teman yang asli orang situ gitu. Langsung kesurupan, Kesurupan iya, heeh heeh. kesurupan, sadar sadar lanjut jalan sampai di rumahnya turun dari mobil kesurupan lagi dia, Bang. Kerusuhannya kayak gimana tuh? Kesurupan kayak nangis, Heeh ketawa heeh heeh. gitu. Kayak cewek sih yang Iya masuk iya gitu. iya iya iya. Sampai di rumahnya untung bapak teman saya ini pandai Bang, Pandai. orang pintar gitulah ya kan. Berarti yang Bang antarin tuh cewek gitu? Cewek, Oh, iya. Orang pintar untung orang pintar jugalah bapaknya gitu heeh, kan, di situ, pandai iya iya. ngobatin yang kayak gitu, gitu. Mhm mhm. Setelah itu
diobatin anaknya sembuh. Kami dihidangkan kopi, kopi sama teh waktu itu kan. Heeh, ngopi Terus dulu katanya, iya, ngopi dulu nanti pulang katanya kan. nanti pulang, ya. Pas lagi cerita-cerita, bapaknya ngomong ke kami, Heeh. "Kalian kok berani kali, ke sini jam 11 ke atas," gitu. Sedangkan kami asli sini jam 10 udah nggak berani keluar rumah gitu. Orang yang memang asli pribumi sana Jam 10 aja udah nggak nggak udah berani? iya, nggak berani dia keluar Be rumah, Bang, gitu. berarti udah ada pantang-pantangannya Iya, gitu, kayak gitu ya, Bang, ya? mhm. Heeh, Ya kan kami ngira, apa salahnya, kan cuman ngantar gitu kan, iya kan, niat-niat kita baik betul gitu kan, betul daripada si betul. cewek nginap di wisma kan Kalau nggak enak. kalau di Padang kan kita jam 11 masih rame Iya kan gitu, gitu, betul. Ya lanjut, terus Bang. setelah itu, kami cerita-cerita, Mhm. rupanya daerah Talang Bubungo ini emang terkenal Bang sama angkernya. Mmm, Mistis-mistisnya emang terkenal di mhm situ. mhm mhm. Terus kata si bapak, "Atau enggak kalian tidur sini aja, besok pagi pulang," kata. Udah ditawarin tuh Udah, tidur di iya udah. Kami heeh, karena rame kan, ya nolak lah, "Nggak usah Pak, kami nginap di wisma aja, udah pulang aja," tempat ya, gitu. betul betul. "Ya udah kalian pulang hati-hati ya," katanya kan, Mhm "kalau ada mhm, apa-apa kabari," katanya. mhm, "Siap," kan. Pas lagi jalan pulang, sesudah pohon bambu yang tempat yang tadi, pas kami pergi tadi, heeh, lewat pohon bambu tuh, si sopir kami kan pakai mobil nih, satu mhm, rombongan mobil, soalnya mhm, motor kan tinggal di rumah si iya, teman. Pas di jalan, sopir yang bawa mobil tuh ngomong, "Berhenti dulu lah, mau buang air kecil," katanya gitu kan. berhenti, ya, Ya, heeh, terus, kami di belakang, di kursi bagian belakang berempat, berempat nih, bertiga bertiga, bertiga, heeh, yang bertiga, yang paling ujung itu yang indigo tadi, Bang. heeh, Indigo tadi, pas si sopir ngomong berhenti mau buang air kecil, langsung ada yang ngomong kayak gini, Bang, bahasa Minangnya ya, Bang, mhm ya kan mhm, kejadiannya di Sumbar tuh, mhm, "Jan di siko lo berhenti," gitu, mhm. "Aden masih ada di siko," katanya gitu. Oh kayak gini, Bang, "Jangan Mhm, berhenti di sini, iya, aku "Jangan masih berhenti di di sini, sini," aku gitu. masih di sini," katanya, Heeh "Cari tempat yang lebih terang buat berhenti," katanya gitu. heeh, iya Itu iya, pesan yang disampainya sebenarnya kayak gitu kan. heeh, Terus aku yang dengar, ngelihat ke teman sebelah, kami saling-saling lihat nih, Bang, orang kayaknya teman aku yang di sebelah tuh dengar juga, dengar, ya, jadi saling-saling ngelirik lah gitu kan. heeh, Yang anak indigo tuh langsung dia pakai gelang, Bang, gelang gelang, ada gelang apa tuh? gelang kayak gelang ada khasiatnya lah gitu, Oh kayak apa jimat-jimat gitu, iya Bang, jimat, ya, heeh, Jadi fungsi gelang itu kalau ada makhluk astral tuh di sekeliling dia, heeh, gelang tuh gerak dia, Bang. memang gerak Emang sendiri? gerak, langsung dipegangnya kayak gini, dipegang gelang tuh Oh, langsung, dipegang gelang tuh langsung, dia langsung nunduk, nggak ngomong apa-apa gitu, langsung heeh gini, langsung gitu kan. heeh Setelah itu kami sampai di wisma, langsunglah ngomong aku ke teman yang di sebelah kiri kan, heeh, "Bang, tadi dengar nggak ada yang ngomong?" sama anak indigo tadi? "Bukan, yang sebelahnya, Bang." Oh, Kami iya kan iya bertiga iya nih, aku iya di iya tengah iya nih. iya, betul 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 Jadi tanya lah, "Bang, tadi dengar nggak ada yang ngomong?" heeh, Pas, yang supir tadi iya ngomong mau betul betul, berhenti gitu kan. Katanya, "Jangan berhenti di sini, nanti aja masih ada dia," katanya gitu. mhm "Iya, Abang juga dengar," katanya kan gitu. mhm, Terus si teman yang indigo tadi tuh udah pucet ya, Bang. Udah pucet kayak udah nggak tahu arah gitu loh kan. Terus aku tanya, "Bang, kenapa, Bang?" "Enggak, Fit, kayaknya tadi ada yang masih ngikut," yang katanya gitu. sampai ke Wisma? Sampai enggak, di Wisma udah enggak, Bang. Heeh Sampai di tempat dia ngomong tadi, heeh, "Masih ngikut tadi tuh, Fit," katanya, "Abang juga dengar," katanya kan. Pas itu tuh, udah kami cerita-cerita kejadian di situ, gitu kan. Setelah itu besoknya pagi kami pulang ke Padang. mhm, Kami pulang ke Padang, yang si indigo langsung ngajuin resign, Bang, di kantor. ngapain ngajurin? Nah, alasan dia resign tuh karena dia kan punya anak kecil, Bang, bayi, Oh baru berarti lahir. baru lahir ya, Iya, ah, baru ya, lahir. Jadi kayaknya kebawa sama dia sampai ke rumah, Bang, si makhluk nih, makhluk astral mhm, nih. Jadi tiap maghrib tuh anaknya nangis-nangis terus, oh, nangis-nangis terus. Terus katanya kan pas aku tanya kan, "Kenapa, Bang, resign?" Gitu kan. "Makhluk kemarin yang di jalan panjang kebawa, Fit, sampai ke rumah," katanya gitu. mmm, "Oh iya, Bang, iya." Nah, Abang tiap maghrib, setelah pas
mau azan maghrib gitu Bang, mau azan maghrib, pasti nangis terus katanya, nangis terus. Setelah, azan maghrib selesai, berhenti juga anaknya nangis gitu kan. Heeh. Terus si teman yang indigo tuh nanya ke bapaknya, bapaknya kebetulan pandai juga Iya Bang. iya, betul. Kata bapaknya itu, "Ini kebawa nih, mending nggak usah." Pas ditanya lagi, dia pas mau ngasih surat resign ke kantor, aku tanya Bang, "Bang, selain jalan panjang Abang ada kena lagi nggak di kantor?" "Ada Fit," katanya gitu. Di kantor "Di kantor ada juga Bang," dia nampak gitu, ketemu dia heeh sama dia gitu kan, dia kan parkir motor di basement. heeh, Parkir motor di basement kebetulan waktu itu jam 12 malam. malam, iya iya Iya, dia iya. ngambil motor ke basement sendiri katanya kan. Pas sampai di tempat parkiran, ada sosok besar, pas dilihatnya tuh makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi gitu. Mhm. Langsung dibawa mobil, diambil motor langsung dia pergi gitu. Tempat kerja Bang David Bang Iya, tuh ada sosok juga? situ ada penunggunya Bang. Oh, Jadi, di situ dia kena juga, di basement, terus satu lagi di ruang ruang meeting sales Bang. ada juga? Ada, kalau yang di ruang meeting sales itu di depan kasir. Oh, Di iya depan iya kasir iya tuh iya. dia sosok besar, merah, hitam besar, mata merah katanya gitu. Nampak sama Nampak dia? sama dia, dia Setiap kan hari setiap bekerja? hari, setiap dia pulang ngambil absen kan kami absen jam 5, Jam 5 sore jam ya? 5 sore, kadang 5:30 baru kami ke atas ngambil Heeh. absen gitu. Jadi dia waktu itu jam 6 lah, jam 6. Jam 6 dia ngambil absen terakhir, pas mau ke bawah nampak ketemu sama dia gitu, Mhm yang mhm. sosok besar besar, mata merah gitu. Setelah itu, ya udah dia nggak sanggup lagi katanya, ngajuin resign aja buat, masa depan anaknya juga katanya. Kalau dia yang kena nggak apa-apa, soalnya kan dia ada penjaganya gitu Iya Bang. Dia iya. Udah udah biasa gitu iya, kan? karena udah Heeh. biasa ya kan. Jadi itulah, setelah kejadian itu dia resign, diceritainnya semua yang dari awal sampai akhir kayak tadi itu kan. "Udah aku trauma," katanya, "di kantor, mending cari kerja yang lain aja," gitu kan. Iya 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 iya. Sampai kebawa sama dia ke rumah. Jadi susah juga kita kalau kayak punyai apa tuh, kelebihan atau gimana tuh? Itu kelebihan tuh Bang, indra keenam. Indra keenam ya? Iya, yang dibilang Jadi, indra keenam tuh kan itu. susah bukan Kalau yang di TV itu indra jegel Bang. bukan indra bener-bener. Bukan. Jadi, apa namanya, ada plus minusnya gitu kan, Mhm, kayak orang kayak gitu, oh, apa namanya, jadi suatu jadi bisa jadi masalah, iya kelebihan plus tuh minus gitu. bisa jadi keberuntungan. Mhm. Itulah, Dia bisa ngelihat tapi nggak bisa ngobatin dia Bang. dia bisa berarti ya mungkin itu juga kepandaiannya kan gitu. Gitu. Maka itu fungsi gelangnya tadi itu, kayak mendeteksi gitu Bang. Oh, kalau ada hanya kira-kira Iya, gitu ya, iya betul kalau ada betul betul. yang gaib-gaib itu di sekelilingnya Mhm. walaupun dia nggak lihat gitu kan, tapi kerasa sama dia Enggak, langsung ke tunggu gelang tunggu, tuh. yang kerasukan tuh teman Abang yang indigo tuh? Bukan, yang cewek, yang asli situ, yang Yang asli Talang Babungo tuh Bang. Abang anterin waktu itu ya? Iya, 2 It kali loh Bang kesurupan. 2 2 kali kesurupan gitu. Iya. Oh, jadi apa namanya, waktu di perjalanan Abang ke tempat Ngopi Bang? orang tua ya lanjut 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 lanjut. Itu Kak Carito Jadi Bang. Abang ke tempat, rumahnya yang cewek itu, dalam perjalanan kayak apa-apa aja yang dirasakan Bang gitu? Yang pertama, kami yang di motor dikejar-kejar, ada anak kecil yang lari ngejar kami gitu. Abang nampak waktu itu? Aku nggak nampak Bang, Mhm. cuman yang belakang ngomong gitu kan, "Dikencangin aja motornya," katanya, "soalnya di belakang ada yang ngejar." Pas dilihat di kaca spion nggak ada Bang, gelap. Memang nggak nampak aja, Iya, tapi ngerasa gitu? iya. Heeh, Terus kata teman yang indigo tuh dia cuman sampai di pohon bambu tadi, katanya gitu. sampai di pohon bambu Iya itu, Bang? kayaknya itu gerbangnya Bang. Oh, memang ada gitu Emang gerbang? ada, kiri kanan tuh Bang, pohon bambu itu di tikungan kan, di pengkolan. Heeh. Jadi sebelah kiri pohon bambu, sebelah kanan pohon bambu. Kayak gerbang.
Ya kayak gerbang gerbang memang iya. dibuatin orang gitu? Bukan, emang tumbuh liar gitu, Bang. Tumbuh liar. Oh, Mhm. ya, betul betul. Bisa jadi itu, Bang. Itu mungkin, wilayah wilayah apanya mungkin tuh, Wilayah kekuasaannya. wilayah kekuasaan bisa jadi kayak gitu kan, Mhm. gitu. Itu yang indigo itu lagi, Bang, gitu kan. Eee, apa namanya, dia sekarang masih nampak gitu? Ada komunikasi sama Abang sama dia? Komunikasi ada, Bang, cuman nggak ada nanya-nanya kayak gitu lagi. Jadi ya kayak Mmm, waktu kalau Abang sendiri gitu kan, waktu memang di tempat kerja, ada Abang pernah ngerasa-ngerasa gitu? kalau saya ngelihat belum pernah, alhamdulillah gitu Mhm kan. mhm. Tapi waktu itu pas ngambil mobil test drive jam 11 malam, Mhm, kayak ada yang orang melangkah gitu, Bang, orang jalan gitu kan. di mana di kantor? Di kantor, aku kan Heeh, di basement ngambil mobil test drive. mhm, Jadi di atas tuh kan ada kayak jembatan gitu, Bang, heeh. dari penghubung antara ruang sales sama pantry. Pantry ini apa nih, Bang? Pantry ini tempat, istirahat makan siang apa Oh, gitu kantin kan. ya, kantin? Iya, jadi pas ngambil kok ada yang jalan gitu kan. Tadi padahal ditanya ke security nggak ada orang di belakang gitu. Ya kejadian malam tuh ya? Ya, Heeh. ya udah kan aku baru kerja sebulan tuh, Bang, waktu kejadian tuh. Baru sebulan Baru kerja sebulan kerja. udah dites mental, Iya, memang salam apa tuh, apa namanya, salam anak ya baru. salam Iya, perkenalan, salam ya perkenalan. betul betul. Makin lama kok makin kencang gitu kan. Ya udah, Kayak gerak jalan gitu? kayak gerak jalan, Heeh, makin lama makin kencang gitu kan. Ya udah aku karena takut mhm. langsunglah lari keluar sambil teriak, "Bang!" gitu. Manggil security gitu Iya ya, kan. atau kata suruh gitu apa? Security-nya datang, "Ngapa Fit?" Gitu kan. "Ada yang lari tadi belakang Bang," aku bilang Heeh, gitu kan. "Ah, nggak ada itu," katanya. mhm. "Nggak ada itu," katanya, rupanya 2 hari setelah itu satpamnya resign. Satpamnya resign tahu kenapa? Ah, Bukan karena makhluk astral, apa? dia ketahuan ngerokok Bang, ketahuan ngerokok, nampak dari CCTV kan. Ketahuan berarti keras juga peraturan di tempat Iyalah, Abang ya? di area kantor kan nggak boleh ngerokok. Oh iyalah, biasalah kalau itu kan tempat-tempat yang sakral lah. Sakral ya. Iya, kalau gimana ya, tempat yang Yang bersih lah. bersih gitu, nggak Mhm. boleh ya Steril steril, steril, ya iya. sakral pula. Ya maklum kita kan ceritanya tentang misteri gitu Boleh kan. boleh. Ketahuan merokok langsung resign gitu. Gawat gawat. Mungkin sangkaku tadi, Kalau Abang ada pengalaman mistis? ya Coba Abang cerita. aku Dari yang tadi aku aja yang cerita, Bang. aku nanya-nanya aja Bang. Jadi itulah, eee, simpulannya Bang, tadi cerita Abang tuh mungkin banyak juga yang kita kita ambil gitu. Mhm. Dalam perjalanan tuh nggak boleh berhenti sembarangan lah Nah gitu ya. itu, yang Boleh, pertama itu, yang kedua kalau di daerah baru apalagi malam gitu mhm, kan, daerah-daerah kayak yang mhm, pelosok-pelosok gitu, Bang, mending ngelihatnya ke depan aja, Bang, nggak usah ke belakang gitu. betul. Kalau ke Mhm. belakang lihat mantan. Iya, kayak gitu kan? Iya, Nggak mantan tuh nggak tempatnya di Sampah, Bang. yakin. Nah, Kemarin ada nampak Abang Mbak, apa? gratis kan, Oh iya iya, oke oke. gratis kan, Siap kalau siap gratis kan siap. nggak apa-apa. Bagi coba Bang David tuh catat, jangan diedit nggak Bang? Kamu lah, Bang, pulang lagi soalnya. Kayaknya Enggak nunggu sak sih. kerja bagi ya. Belum nikah? Belum, Bang. Ente calon Abang? Sahur. Oke lah, terima kasih Bang David Oke, Bang. atas waktunya. Ya, Mudah-mudahan nggak kembali lagi ya. ah, gitu, Bang. Itu aja. Pasti bingung mau jawabnya kan. Ya bingung. Dari narasumber nih yang aneh gitu kan. Tapi pengalamannya juga asik lah kawan-kawan. Jadi Asik lah. Lo Bang asik, lo David keren nih gitu.
eee, simpelnya kita ambil tuh, janganlah yang dunia kita tuh ada beda Nggak alam, jale. ada dunia gaib, ada dunia nyata kawan-kawan. Ada dunia gaib, ada dunia hitam kawan-kawan. Nyata. Jadi, terima kasih Bang David atas kedatangannya pada hari ini. Mudah-mudahan cerita Bang David bisa dimengerti gitu kan, Mhm. bisa dipahami bahwa dunia kita tuh bersebelahan gitu, Nah itu Bang, intinya itu Bang. jangan pernah takabur. Mhm. Kalau nampak lari, Kalau nampak kabur. kabur, Iya. kalau nggak kabur, tuh apa tuh yang merah? Nah mulai olok-olok. Itu, yang jaket merah. Oh, Itu jauh sama Bang. enggak, itu teman kita, Oh Bang teman. Sam Bang namanya. Sam. Oke kawan-kawan, kita tutup, perbincangan misteri kisah-kisah dari Bang David pada malam ini. Dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi, yang mau beli Mie pelakor, mobil bisa hubungi Bang David. Baba. Emang orang Turki Baba? Nah, Orang Turki ya oke, Baba. bisa hubungi Bang David Heeh. gitu, yang mau beli mobil baru Ya gitu, khusus wilayah Sumatera Barat Bang. khusus ya. Nah, jadi kawan-kawan yang mau punya mobil bisa hubungi Bang David di nomor ini. Ya di Oke? nomor Nah, TikToknya ada juga David David Toyota Sumbar. Toyoto Sumbar. Jadi itulah kisah, mistis yang dialami sama Bang David nih kawan-kawan. Oke, kita tutup, perbincangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?